Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Messi dan Cristiano Ronaldo masuk UEFA Team of the Year 2020. UEFA akhirnya mengumumkan 11 pemain yang masuk ke dalam Team of the Year atau tim terbaik di edisi 2020. Dalam tim tersebut ada nama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Tentunya tak kaget jika ada wajah Messi dan Ronaldo di tim terbaik di tahun 2020 tersebut. Apalagi mengingat tim tersebut dipilih langsung oleh para fans. Jika membicarakan fans sepak bola, maka pendukung Ronaldo dan Messi jelas masih menjadi yang paling banyak dan fanatik. UEFA pun mengumumkan setidaknya ada hampir 6 juta peserta yang ikut memberikan suaranya terhadap para pemain yang layak masuk ke dalam 11 pemain tim terbaik versi UEFA di 2020 tersebut. Ke-11 pemain mampu mengalahkan sejumlah pemain hebat lainnya dalam pemilihan suara tersebut. Arsenal lepas Sokratis lebih cepat. Arsenal resmi melepas Sokratis Papastatopoulos. Bek asal Yunani itu sepakat mengakhiri kontraknya 6 bulan lebih cepat. Sokratis tak terpakai oleh Arsenal sepanjang musim ini. Ia cuma 2 kali bermain, itu pun bareng tim U23, masing-masing di Premier League 2 dan EFL Trophy. Kontraknya sedianya baru akan habis pada Juni mendatang. Tetapi setelah melakukan negosiasi dengan klub, kedua pihak ini bersepakat mengakhiri kerjasama lebih dini. Kini Sokratis pun otomatis berstatus bebas transfer dan leluasa mencari klub baru. Premier League bakal uji coba pergantian pemain gegar otak. Bakal ada uji coba terkait pergantian pemain di Premier League Inggris. Ada tambahan pergantian pemain jika mengalami gegar otak. Pemain yang mengalami gegar otak tidak lagi bisa melanjutkan permainan dan harus diganti. Pergantian tidak bakal mengurangi jatah yang sudah ditetapkan, namun menjadi bertambah dengan penyediaan 2 pergantian per tim atau maksimal 5 kali per tim. Pemegang saham Premier League hari ini secara resmi setuju untuk memperkenalkan uji coba pergantian gegar otak permanen tambahan dari Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional. Tulis keterangan resmi di situs resmi Premier League. Liverpool versus Burnley, Matip sudah latihan penuh, Jota butuh waktu. Jurgen Klopp memastikan Joel Matip selangkah lagi comeback setelah pulih dari cedera, sementara Diogo Jota masih butuh waktu. Matip sebelumnya diganggu cedera sejak September lalu dan baru tampil 8 kali di Liga Inggris musim ini. Jelang laga kontra Burnley, Jumat 22 Januari 2021, dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Klopp memastikan backnya itu telah pulih. Matip sudah mengikuti sesi latihan secara penuh. Namun Klopp belum memastikan apakah Matip akan dimainkan atau tidak di laga versus Burnley nanti. Sementara itu, Liverpool masih harus bersabar menantikan comeback dari Diogo Jota. Jota yang absen sejak awal Desember lalu karena cedera lutut masih butuh beberapa pekan untuk pulih. Copa del Rey, Barca sambangi tim divisi 3, Koeman khawatirkan lapangan. Cornellà akan menjamu Barcelona di Campo Nuevo Municipal del Cornellà, Jumat 22 Januari 2021, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Keduanya akan memperebutkan satu tempat di babak 16 besar Copa del Rey. Di atas kertas, Barcelona jelas bukan lawan sepadan bagi Cornellà. Namun Cornellà berpotensi menjadi lawan tricky. Adapun tantangan lain yang mesti dihadapi Barcelona saat melawan Cornellà, yakni bermain di lapangan artifisial. Pasalnya, Barca akan butuh beradaptasi. Rasanya menyenangkan bermain melawan tim Segunda B di tempat mereka. Sepertinya sempurna untuk saya, ucap pelatih Barcelona, dikutip dari Sport. Satu-satunya masalahnya adalah lapangan buatannya yang tampak bukan seperti sepak bola bagi saya. Manchester City versus Villa, The Citizen menang 2-0. Manchester City menjamu Aston Villa di Etihad Stadium pada lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah tampil begitu dominan sepanjang 90 menit. Meski demikian, City harus menunggu hingga menit ke-79
untuk membuka keunggulan lewat Bernardo Silva. With Rodri and Bernardo Silva and still Bernardo Silva! Mereka kemudian menutup laga ini dengan kemenangan 2-0 berkat gol penalti Ilkay Gundogan di menit ke-90. Gundogan with the captain's armband puts the penalty in the net. Tambahan 3 poin membuat City tetap di peringkat kedua dengan raihan 38 poin. Mereka unggul selisih gol dari Leicester City. Untuk Villa, kekalahan atas City membuat mereka tetap di posisi ke-11 dengan raihan 26 poin. Fulham versus Manchester United, menang setan merah masih kedinginan di puncak. Laga Fulham versus Manchester United di Craven Cottage, tuan rumah unggul 5 menit pertama lewat Ademola Lookman. Key. Flag has stayed down here. What a fantastic chance. MU menyamakan kedudukan lewat Edinson Cavani di menit ke-21. Not over yet though. He's there again and the rebound tucked home. Babak pertama tuntas sama kuat 1-1. Paul Pogba membawa MU membalikan keadaan di menit ke-65. Got to watch the offside line. Pogba goes for goal himself. Oh, brilliant! Tetapi Fulham bukannya tanpa perlawanan lagi. Sejumlah peluang bagus diciptakan, namun penyelesaiannya yang kurang apik membuat kans terbuang. MU mempertahankan keunggulan itu sampai laga usai dan memastikan mereka masih kedinginan di puncak klasemen Liga Inggris dengan 40 poin dari 19 laga. Fulham masih di urutan ke-18 dengan 12 poin dari 18 laga. Hasil La Liga hari ini, Getafe menang 1-0 atas Huesca, Real Betis menang 2-1 atas Celta Vigo, Villarreal bermain imbang 2-2 dengan Granada. Memasuki Jornada ke-19, Atletico Madrid masih kukuh di puncak klasemen, disusul Barcelona dan Real Madrid di peringkat kedua dan ketiga. Hasil Copa del Rey, Madrid disingkirkan tim divisi 3. Real Madrid bertandang ke markas tim kasta ketiga Liga Spanyol Alcoyano pada laga babak 32 besar Copa del Rey. Tim tamu mampu membuka keunggulan di menit ke-44 lewat Eder Militao. Isco la dejó para Marcelo. Setelah itu, pasukan Zinedine Zidane kesulitan menciptakan gol tambahan. Hal ini harus dibayar mahal karena Alcoyano bisa mencuri gol menyamakan kedudukan lewat Jose Selbas di menit ke-81. Está joven todavía. Viene el centro. Skor imbang 1-1 menutup 90 menit sehingga laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Di perpanjangan waktu, Alcoyano harus kehilangan Ramon Lopez akibat mendapatkan kartu kuning kedua. Bermain dengan 10 pemain, tuan rumah justru mampu mencetak gol kemenangan dari Juanan di menit ke-115. Antón dejó para Diakité la. Penalti Lewandowski bantu Bayern Munich menang 1-0 atas Augsburg. Kemenangan diraih Bayern Munich saat bertandang ke markas Augsburg di pekan ke-17 Liga Jerman 2020-2021 Kamis 21 Januari. Di Rotten menang tipis dengan skor 1-0. Wasit memberikan hadiah penalti setelah Ricky Oxford kedapatan handball di kotak terlarang. Robert Lewandowski yang maju sebagai Algojo menuntaskan tugasnya dengan baik. A penalty scoring machine has done so again. Tambahan 3 angka ini membuat Bayern makin kokoh di puncak klasemen dengan torehan 39 poin, sedangkan Augsburg berada di peringkat ke-12 dengan 19 poin. Hasil Bundesliga hari ini. Schalke imbang 1-1 lawan FC Köln. Arminia menang 3-0 atas Stuttgart. SC Freiburg menang 2-1 atas Eintracht Frankfurt. RB Leipzig menang 1-0 atas Union Berlin. Sampai pekan ke-17 ini, top scorer masih berada di tangan Lewandowski dengan 22 gol, diikuti oleh Andre Silva, Erling Haaland, dan Wout Weghorst dengan 12 gol. Udinese imbangi Atlanta 1-1. Udinese menghentikan rentetan 2 kekalahan beruntun mereka dengan menahan imbang tamunya Atlanta dengan skor 1-1 pada pertandingan Serie A Liga Italia di Stadion Friuli Rabu 20 Januari. Atlanta unggul lebih dulu melalui gol cepat Roberto Pereira di menit ke-1. Pereira looks into the middle. Ziegler's there. Pereira on his own. Pereira. Namun Atlanta berhasil menyamakan skor di menit ke-44 lewat gol Luis Muriel. Comes inside. Still Muriel.
He scored. Tambahan satu angka ini membuat Atlanta menempati posisi ke-6 dengan 33 poin, sementara Udinese berada di posisi ke-15 dengan 17 poin. Juventus versus Napoli menang 2-0, Bianconeri juara Piala Super Italia. Juventus berhasil keluar sebagai juara Piala Super Italia. Bianconeri mengalahkan Napoli 2-0 di Stadion Mapei Kamis 21 Januari. Laga semakin seru di babak kedua, terutama setelah Juventus unggul lewat gol Cristiano Ronaldo di menit ke-64. Away from his own goal. Sixth corner. And into the back of the net. Napoli kemudian mendapatkan hadiah penalti, tetapi eksekusi Lorenzo Insigne gagal berbuah gol. Juventus keluar sebagai juara setelah Alvaro Morata melesakkan gol di detik terakhir. Goal. Alvaro Morata makes it two. Kemenangan ini sekaligus menjadi piala pertama untuk pelatih Andrea Pirlo. Cristiano Ronaldo pecahkan rekor gol sepanjang masa Joseph Bican. 1 gol Cristiano Ronaldo ke gawang Napoli pada laga final Piala Super Italia tidak hanya membantu Juventus berebut trofi. Gol itu sekaligus memastikan CR7 sebagai pencetak gol tersubur sepanjang sejarah sepak bola dengan total 760 buah. Secara resmi, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah adalah Joseph Bican. Pria berkebangsaan Republik Ceko itu mengemas total 759 gol sepanjang karirnya. Tidak heran ia dijuluki sebagai Monster Goal. Ini julukan sebagai Monster Goal sudah layak disematkan kepada Cristiano Ronaldo. Piala Super Italia tambah kepercayaan diri Juventus. Juventus sukses membawa pulang Piala Super Italia usai menaklukkan Napoli 2-0. Menurut Cristiano Ronaldo, raihan trofi ini akan menambah kepercayaan diri si nyonya tua dalam mengarungi musim 2020-2021. Kami sangat bahagia dengan kemenangan ini. Sulit memang karena lapangan dalam kondisi buruk, namun kami berhasil menyelesaikannya, ujar Cristiano Ronaldo selepas pertandingan. Kami menunjukkan sikap yang berbeda dibandingkan penampilan buruk melawan Inter Milan. Ini adalah trofi yang penting dan kami berharap dapat memberikan tambahan kepercayaan diri kepada tim menuju masa depan, imbuh pria berusia 35 tahun itu. Mandzukic ke AC Milan, Juventus balas datangkan ex-striker Rossoneri. Juventus siap membalas aksi AC Milan yang memboyong Mario Mandzukic dengan membidik mantan penyerang Rossoneri, Christophe Piontek, di bursa transfer Januari ini. Dalam upaya memboyong Christophe Piontek kembali ke Serie A Italia di bursa transfer Januari ini, Juventus berencana melakukan barter pemain dengan Hertha Berlin. Bintang yang rencananya akan dikirim ke Hertha Berlin sebagai pengganti Piontek adalah pemain sayap Federico Bernardeschi. Federico Bernardeschi sendiri bergabung dengan Juventus dari Fiorentina pada bursa transfer musim panas 2017. Sempat menjadi andalan di 3 musim pertamanya. Menit bermain Bernardeschi mulai menurun musim ini seiring kehadiran pelatih anyar Andrea Pirlo. Singkirkan Christian Eriksen, Inter Milan siap barter dengan bintang terbuang Arsenal. Inter Milan tampaknya sudah tak lagi membutuhkan Christian Eriksen. Nerazzurri kini ingin membarternya dengan pemain terbuang Arsenal, Lucas Torreira. Pasalnya, meski kini tengah terbuang ke Atletico Madrid sebagai pemain pinjaman, Lucas Torreira dinilai memenuhi kebutuhan Inter Milan yang sedang mencari pelapis bagi Marcelo Brozovic. Apalagi pemain Uruguay itu sudah familiar dengan Serie A Italia karena sempat membela Sampdoria selama 2 musim. Di sisi lain, Arsenal sendiri sedang membutuhkan gelandang kreatif baru mengingat saat ini mereka terpaksa mengandalkan pemain 20 tahun, Emil Smith-Rowe. Di posisi tersebut, Christian Eriksen pun diyakini bisa menutup kebutuhan itu. Barca dulu bandrol Samuel Umtiti 8 triliun rupiah, kini 200 miliar rupiah saja. Dulu Barcelona memagari Samuel Umtiti dengan bandrol klausul 8 triliun rupiah. Tetapi kini Barca siap jual murah pemain yang sama dengan nominal 200 miliar rupiah saja. Hal ini bukan cuma dikarenakan Barca berniat meringankan beban finansialnya di tengah masa pandemi. Namun Samuel Umtiti memang kesulitan dapat tempat di skuad. Musim ini saja ia baru dimainkan 4 kali oleh Ronald Koeman. Sebuah indikasi kalau tenaganya sudah tak lagi diperlukan di Barcelona.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!